Jangan dibukain. Cepet-cepet telepon security deh. Nirvana. Halo, pardon. Nirvana. Buka pintunya, Nirvana. Nirvana. Sudahlah, sekarang kamu mandi. Kita pulang ke rumahmu. Nanti semuanya ibu yang akan bantu menjelaskan kepada kedua orang tua kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Kau terlihat cantik sekali hari ini. Alhamdulillah, kau telah mendapatkan hidayahnya. Saya terima nikahnya Fitria binti Mujo Haryanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih banyak, Rosa. Itu rendang yang paling nikmat yang pernah aku cobain. Sama-sama, Kak. Kamu bikin sendiri? Halo, Pak. Aku udah ada bukti kalau Ustadz itu nggak seperti yang Nirvana pikir. Tengok, Ama. Nirvana, kau mau kan menikah sama aku? Rosa itu udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Oke, pertanyaan yang kedua. Lo masih sayang kan sama sahabat gue, Nirvana? Oh, oke, nggak usah lo jawab. Lewat sikap lo udah gue bisa baca kok. Kalau lo juga masih sayang kan sama Nirvana. Dan gue juga yakin banget 100% kalau sahabat gue tuh juga masih sayang sebenarnya sama lo. Sudahlah, Wid. Mungkin kami memang belum berjodoh. Lu Amar, lo jadi laki lembek banget sih. Saingan lo itu cuma si Carlo. Carlo itu tuh otaknya tuh licik, tau nggak? Bener-bener pinter memanipulasi keadaan. Maksud kamu apaan, Wid? Gini loh Mar, si Carlo itu tuh ternyata masih ada di Istanbul. Dan dia tuh sering banget memata-matai lo sama Rosa. Terus dia foto-foto tuh, lo ngapain aja sama si Rosa. Nah fotonya itu yang dikasih ke Nirvana. Makanya Nirvana tuh kekeh banget sama gue. Dia bilang sama gue kalau Rosa itu tuh pacaran Widi sama si Amar. Gitu. Wid, aku tidak mau bikin suasana semakin panas. Carlo lebih berhak terhadap Nirvana. Karena dia itu tunangannya. Kan, lu ini tuh namanya lu tuh udah ada hati sama temen gue. Lo berdua tuh gengsinya gede, tau nggak? Waktu itu aku tidak sengaja. Aku jalan di seberang kafe dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Carlo sedang meminangnya. Mar, sebenarnya tuh ini cuma salah paham kali, Mar. Salah paham? Iya, salah paham. Udah ah. Oke, kalau gitu ntar kita ngobrol lagi deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mar. Hati-hati. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Le, ada yang mencari kamu tuh di depan. Sopo tuh, Pak? Ya mboh. Bapak juga baru ngeliat kok. Aduh, sekarang aku ndak berani lagi, Pak. Kenal sama orang ndak jelas. Takut terjerumus aku, Pak. Kamu nggak boleh begitu, pilih-pilih mencari teman. Belum tentu teman yang kamu anggap sekarang ini tidak berguna. Suatu saat, bisa saja dia akan mendatangkan manfaat buat kamu, Le. Sudah sana, temuin dulu.
Nggih, Pak. Misi, mau ketemu saya, Mas? Selamat. Selamat karena kamu sekarang udah bebas. Oh iya, jadi kapan kamu bisa mulai kerja lagi? Selama Bang Joni di tahanan, kamu bisa kerja sama aku. Masih banyak orang-orang yang mau pesan martabak. Makasih, Mas. Tapi aku nggak berminat. Aku kapok. Kamu jangan cemen gitu dong. Gak usah takut. Keluar masuk penjara itu hal biasa buat kita-kita. Jadi gak usah dipikirin. Dan satu yang kamu harus ingat. Sekali kamu udah nyebur di kerjaan kayak gini, kamu gak bakal bisa lepas. Kita gak akan lepasin kamu. Ingat kamu. Bertahun-tahun aku merantau, jauh dari keluarga. Pagi, siang, malam aku belajar menuntut ilmu. Tapi ternyata apa? Setelah lulus, aku hanya mendapatkan secarik kertas yang mereka sebut dengan ijazah. Tapi kan ilmu yang kita dapat, kawan, harus segera kita amalkan. Aku merasa ilmu yang aku dapat ini belum maksimal, belum cukup. Aku ini masih bodoh. Karena apa? Masih banyak kemaksiatan di dunia ini yang belum kita berantas. Dan itu tanggung jawab kita sebagai muslim. Kawan, ilmu itu kan tidak ada batasnya, tidak akan pernah habis. Belajar lagi lah. Insya Allah, aku akan terus belajar. Bagaimana dengan kau? Apa kau sudah merasa puas dengan apa yang kau dapat di sini? Alhamdulillah. Tapi di pesantren nanti, aku akan terus belajar. Oke lah, aku selalu doakan. Insya Allah, kau semakin berani menegakkan dan menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar dan takwa. Oke, di sini. Kamar. Ros, kamu ngapain di kampus saya? Enggak, Kak. Aku cuma mau nanya sedikit aja sama Kamar. Kamar masih punya waktu nggak untuk ngajarin aku mengaji? Alhamdulillah kalau kamu mau belajar mengaji. Karena dalam sebuah hadis diserukan bahwa tidak ada pemberi syafaat yang kedudukannya lebih utama di sisi Allah pada saat hari kiamat dibanding Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan siapapun. Aku janji deh, Kak. Aku akan jadi murid yang penurut. Aku tidaklah pantas untuk mengajari kamu, Ros. Tapi kalau kau mau, aku akan mengenalkan kamu dengan seseorang untuk bisa mengajarkan kamu. Kamar udah terlalu sibuk ya? Bukannya begitu, Ros. Untuk mempelajari Al-Quran itu membutuhkan waktu yang sangat intens. Sehingga lebih baik orang yang mengajari kamu itu seorang muslimah, bukan aku. Dalam hal ini aku hanya menghindari timbulnya fitnah. Oke, Kak. Aku nggak masalah kok. Aku juga yakin Kamar pasti akan merekomendasikan orang yang tepat untuk aku. Ya. Ya udah, nanti setelah sholat asar, aku akan mengantarkan kamu bertemu dengannya ya. Makasih ya, Kamar. Ya udah, Ros. Aku harus ke masjid dulu. Maaf, Gus. Daripada kontrak, apa ndak lebih baik kalau Nak Fitria itu tinggal di sini saja, toh, Gus? Oh, jangan. Nanti merepotkan. Alah, sama sekali ndak merepotkan loh, Gus. Aku itu malah senang kalau Nak Fitria itu mau tinggal di sini. Apalagi Nurjana, pasti dia lebih senang sekali.
Iya, Tandok. Bagaimana Fitria? Tapi Umi, apakah semua perintah orang tua harus kita turutin, Umi? Terutama jika orang tua menyuruh kita dalam hal-hal yang tidak baik. Tidak. Kita wajib taat kepada hukum Allah. Mutlak itu. Karena Allah itu maha benar. Tetapi ketaatan pada orang tua tentu harus selaras dengan perintah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amar. Ini ada Nirvana. Assalamualaikum Nirvana. Bagaimana kabar kamu? Nirvana kok diam? Itu Amar? Iya, Umi. Tidak apa-apa, Umi. Senyuman Nirvana sudah lebih dari sebuah jawaban untuk saya. Rosa. Amar. Jika kamu memang mencintai dia, silakan menyusulnya. Tapi jika kamu menyusulnya, jangan harap kita akan bertemu lagi. Aku akan tetap di sini. Ternyata ada salah paham antara aku dan Nirvana. Nah, uzubillah min zalik. Amar. Janganlah kau temui wanita itu lagi, Amar. Kenapa tidak? You lihat sendiri, Amar. Laki-laki itu menyematkan cincin di jarinya. You lihat sendiri. Kawan, tapi yang nggak kita ketahui, kenapa Nirvana menolak pinangan Carlo? Astagfirullahaladzim, Amar. Sampai sekarang juga kau tidak menyadari kalau wanita itu... Jangan terbujuk lagi, Amar, dengan rayuannya. Jangan. Aku pasrahkan cintaku kepada kuasanya. Amar, iblis itu musuh bagi setiap manusia. Dan iblis itu akan terus menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Itu janji iblis, Amar.
Kenapa kau mesti marah padaku, kawan? Aku tak marah. Cobalah Amar, kau tengok. Firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Dan jadikanlah dia musuh. Dan sesungguhnya mereka itu berusaha untuk mengajak golongannya menjadi penduduk neraka. Kau akan masuk neraka, Amar. Neraka Jahanam. Kawan, bukankah kau mengetahui kalau marah itu merupakan perbuatan syaitan? Dan biasanya Rasul mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bagi orang yang marah. Amar, tadi aku cakap sama kamu. Aku ini tak malu. Aku ini hanya selalu mengingatkan kau supaya kau tidak terjerumus. You sahabat I. You my best friend. Aku tak mau you terjerumus akan tipu daya syaitan. Aku tak marah, Man. Terima kasih, kawan. Kawan, mau kemana kau? Aku benci sama Nirvana. Rosa, kamu mesti sabar dan tenang. Harusnya juga kamu nggak pergi begitu aja meninggalkan mereka. Kini kan mereka jadi punya kesempatan buat berduaan. Habisnya aku sebel banget lihat mereka. Aku benci sama Nirvana. Iya, tapi kamu mesti sabar. Kamu mesti tenang. Percaya sama Tante, masih banyak cara untuk mendapatkan Amar. Gimana caranya, Tan? Saran Tante, kamu datengin aja Nirvana di kampusnya. Terus kamu bilang kalau Amar sudah berjanji akan menikahi kamu. Emangnya dia bakal percaya sama aku, Tan? Tante yakin sekali. Anak kayak Nirvana itu hatinya lemah. Berita kayak gini bikin dia terguncang. Dan menyurutkan niatnya untuk pacaran sama Amar. Mudah-mudahan aja berhasil ya, Tan. Jadi aku masih punya kesempatan sama Kak Amar. Iya sayang, percaya sama Tante. Nurdin, kawan, tunggu kawan. Wah, kebetulan Amar. Kau lupa, kau pernah janji mau ajak aku makan. Sekarang lah, aku lapar sangat. Kebab, ayam goreng. Ayo. Baiklah, tapi tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh kawan, tapi aku udah terlambat. Mau kemana kau? Aku udah janji mau sholat berjamaah sama Nirvana. Alah, nantilah. Kita isi dulu perut kita. Aduh, gimana ya? Gimana kalau kamu makan sendiri saja? Oh, tak mau aku. Aku takut soalnya kalau aku nggak datang, Nirvana nggak mau sholat. Amal, kita makan berdua biar enak. Jangan kawan, ini aku bayar janjiku. Terima kasih kawan. Assalamualaikum. Ibadah karena manusia, bukan karena Allah. 10 lira kebab ayam goreng.
betapa damai dan tentramnya hati ini. Hamba bersujud syukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan hamba dengan seseorang yang telah mengingatkanku kepadamu. Ya Allah, izinkanlah hamba merasakan kedamaian ini selama-lamanya. Aku pikir kamu akan pulang. Enggak kok, Amar. Masa cuma gara-gara imam aku telat, aku nggak jadi sholat? Maaf, aku suzon sama kamu. Aku pikir tanpa aku kamu nggak akan sholat. Amar, kamu jangan GR. Aku itu sholat bukan karena kamu, tapi karena Allah. Ya Allah, benar ternyata kalau Islam mengajarkan seorang wanita soleha adalah lebih baik daripada 70 orang wali. Kamu kenapa? Dan seorang wanita soleha adalah lebih baik daripada 70 lelaki soleh. Aku sekarang udah tahu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia mau beribadah kepadanya. Dan hal pertama yang akan dipertanyakan pada saat hari kiamat adalah sholat. Betul sekali. Dalam hadis riwayat Tabarani pun menyebutkan bahwa barang siapa yang sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalan lainnya. Itulah Amar. Itu yang paling aku cemaskan. Dari kecil sampai sebelum aku bertemu kamu, aku nggak pernah menjalankan yang namanya sholat. Dan yang aku takutin, gimana kalau besok, lusa, atau bahkan hari ini, aku dipanggil sama Allah. Nirvana, kamu harus yakin kalau Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi maksud kamu, Allah akan mengampuni dosa-dosa aku? Insya Allah ya. Setelah kamu bertaubat, kemudian istiqomah untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Insya Allah, Amar. Aku akan melakukan semua perintahnya. Subhanallah. Tidak ada satupun sosok makhluk hidup yang tahu apa rencananya. Yakinlah Nirvana, apapun yang direncanakan olehnya, pasti itu yang terbaik buat kita semua. Makasih, Amar. Ya udah, aku mau berangkat kuliah sekarang. Ya udah. Oh ya. Nanti setelah pulang kuliah, aku jemput kamu ya. Iya. Bu, Fitria udah berusaha untuk ikhlas. Tapi setiap kali Fitria melihat Bu Fitria nggak bisa untuk menahan emosi Fitria, Bu. Fitria, sesuatu yang menimpa padamu itu bukan hal yang mudah, Fitria. Itu merupakan momok bagi setiap wanita. Tapi hidup harus jalan terus. Dan kamu juga harus hidup terus. Tapi lebih baik Fitria mati, Bu. Kalau harus kayak gini. Astagfirullahaladzim, Fitria. Ibu hanya ingin membagi apa yang ibu tahu saja mengenai kepasrahan, keikhlasan dan tawakal. Apa kamu mau konsultasi secara psikologis dengan psikiater? Jangan, Bu. Fitria malu kalau harus bercerita dengan orang yang Fitria nggak kenal. Menurut Imam Ahmad bin Hambal,
Tawakal merupakan aktivitas hati. Artinya, tawakal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hati. Bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan. Bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dan tawakal juga bukan merupakan sebuah keilmuan dan pengetahuan. Jadi, selama hatimu masih belum bisa menerima, susah untuk kamu bisa tawakal. Fitria udah hampir putus asa, Bu, menghadapi semua ini. Itu yang gak boleh ada. Allah menyatakan dengan jelas dalam Al-Quran bahwa sifat putus asa bukanlah sifat seorang muslim. Kamu harus bisa mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup kamu. Baik itu anugerah maupun musibah. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada hal penting tentang Kak Amar yang harus kamu tahu. Ada apa soal Amar? Aku mau bicara sama kamu sebagai sesama perempuan, Nirvana. Aku tahu kamu suka sama Kak Amar, kan? Tapi seharusnya kamu segan karena kamu telah merebut Kak Amar dari aku. Rosa, Amar bilang sama aku bahwa dia nggak ada apa-apa sama kamu. Bahkan dia hanya menganggap kamu adik, nggak lebih. Ya begitulah laki-laki. Setelah dia mendapatkan yang baru, yang lama akan dibuang begitu aja. Semenjak kedatangan kamu ke Istanbul, sikap Kak Amar berubah sama aku, Nirvana. Jadi, sebelum aku datang ke sini, kalian udah pacaran? Iya. Bahkan yang lebih mengecewakan, semenjak Kak Amar ketemu sama kamu, dia mengingkari janjinya untuk menikahi aku, Nirvana. Astagfirullahaladzim. Rosa, aku minta maaf. Aku benar-benar nggak tahu soal ini. Karena Amar nggak pernah bilang apa-apa sama aku. Tapi kalau kayak gini caranya, kita harus selesaikan baik-baik di sini. Maksud kamu? Itu Amar datang jemput aku. Lebih baik aku pulang aja ya. Tunggu, Rosa. Biarkan kita selesaikan di sini aja. Mari, permisi Nirvana. Rosa. Rosa kenapa? Aku nggak tahu, Amar. Dia bilang kamu udah ingkar janji sama dia bahwa kamu bakal melamar dia. Demi Allah, aku tidak pernah melamar Rosa. Iya, Amar. Tenang aja. Aku percaya sama kamu. Terima kasih. Nirvana, Iya, Amar. kita berdua sebentar lagi akan meninggalkan Istanbul. Sebelum berpisah, aku ada satu permintaan untuk kamu. Amar, udah azan. Nanti kita sholat berjamaah lagi ya. Cepet,
kamu bilang sama aku apa permintaan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirvana, izinkan kupinang kau dengan bismillah. Maukah kamu menjadi istriku? Maaf, Amar. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa menerima pinangan kamu. Menurut Nirvana, dia belum siap, Umi. Iya, Umi. Saya belum sepenuhnya tahu tentang keluarga Amar. Begitu pula juga dengan Amar. Amar belum sepenuhnya tahu tentang keluarga saya. Amar, kamu sudah matang? Kamu sudah siap untuk meminang Nirvana? Insya Allah sudah, Umi. Saya sudah beristiqarah, minta petunjuk dari Allah. Lalu, kenapa? Jangan mempersulit permasalahan. Kalau tentang masalah keluarga, ayolah, sekarang kalian menceritakan keluarga kalian masing-masing. Coba dimulai dari Amar dulu. Ini adalah foto keluargaku. Mereka tinggal di situ Bondo. Ayahku bernama Zainuddin. Beliau adalah guru matematika dan juga suka memberikan les tambahan untuk mata pelajaran lainnya. Ibuku bernama Siti Sundari. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa menerima pesanan untuk pakaian. Dan ini adalah adikku, Imran. Dia baru keluar dari penjara karena tertangkap mengedarkan narkoba. Nah, Amar udah menceritakan soal keluarganya kan? Dan gak ada yang ditutup-tutupi sama Amar. Coba sekarang Nirvana yang menceritakan keluarga Nirvana kepada Amar. Ayo kenalkan. Ini mama aku. Dan yang ini papa aku. Kalau yang ini kakak perempuanku. Namanya Andara. Dan yang terakhir ini adikku. Namanya Rajasa.
Sekarang saya sudah merasa kenal dengan keluarga Nirvana. Alhamdulillah. Kalau sudah begini, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Amar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aku menerima pinanganmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Umi sudah menduga lama sekali. Kalian berdua ini serasi. Dan Umi terharu sekaligus bahagia. Umi bangga dengan kalian yang mampu memecahkan masalah dengan baik, dengan mantap, niat yang teguh, ikhlas. Semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah. Terima kasih Umi. Alhamdulillah. Lanjutkan ya. Niat nikah cepat dilaksanakan. Tidak. Tolong jangan. Tolong jangan. Tidak. Mbak. Aduh, tidak. Ini aku, Mbak Nurjana, Mbak. Nur. Nur. Mbak takut, Nur. Ini aku, Mbak. Mbak takut. Mbak nyebut Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, betapa damai dan tentramnya hati ini. Aku bersujud padamu sebagai imam bagi Nirvana. Ya Allah, izinkanlah hamba merasakan kedamaian ini selama-lamanya. Ya Allah, kalau Nirvana bukan jodoh hamba, jauhkanlah dia dari kehidupan hamba. Dan kalau Nirvana memang jodoh yang Engkau persiapkan untuk hamba, dekatkanlah dan lancarkan hubungan kami. Amin. Assalamualaikum Gus, Bu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Wele Pak Bendot. Pak, siapa tamunya, Pak? Pak Bendot, Bu. Oh, Pak Bendot. Tumben yang iki
Iya, Gus. Tadi tuh saya datang ke pesantren Lintang Sewu. Nah, mulanya kan mau daftar Arum ke pesantren muslimahnya. Denger-denger malah pesantrennya kebakar. Loh ya apa toh, Gus? Iya. Tapi si Arum iki nopo mau tinggal di sana? Iya, Gus. Arum iki wis dadi rondo. Bojone mati ketabrak truk. Sakno, Gus. Mosok tatamu nang omahku, Gus? Kasian ya. Kepiye, Bu? Apa si Arum ini bisa tinggal di rumah kita ini, Bu? Ya, boleh-boleh saja. Asal mau bantu-bantu. Kebetulan anak kita kan lagi minggat. Bisa bantu ibu di dapur. Kowe iso masak, Rum? Sakit, Pak. Gus. Kok, Pak? Gus, nyeluke Gus. Ngene lho, Gus. Arum itu pinter masak niku enak banget. Wong nate kerja nang warteg kok, Gus. Ya, bagus kalau begitu. Tapi kamu nggak usah bawa anak kamu. Nanti malah ngerecoki kamu kerja. Ya apa sih, Bu Haji? Masa Arum karo anake dipisahno? Wane sing ngempeng ini kok, Bu? Iya, Bu. Lagi pula, ibu dan anak itu ndak bisa dipisah. Selalu ingat sama anaknya. Lagi pula, anaknya ini kan bisa jadi temannya Firman bermain. Ya toh, Bu? Ya nggak apa-apa sih, Pak. Asal dia bisa fokus kerjaannya, nggak ngurusin anaknya itu. Gus, terima kasih. Matur suwun, Gus. Ya, sama-sama, Pak Bendot. Ji, Bu Haji, saya cuma nganter Arum. Iya. Mlebu. Iya, Pak. Assalamualaikum, Carlo. Apa kabar? Mau kemana kau? Mau jemput Nirvana. Nirvana? Bukannya dia sudah pergi sama Amar? Terkejut kau. Kau terlihat seperti keledai bodoh. Hah? Kalau kita bukan sama-sama perantau, pisau gue udah nusuk ke jantung lo. Oh, sombong kali kau. Tapi aku sudah biasa menghadapi orang macam kau di negeriku. Banyak ringgit setiap hari. Kalau lo datang ke negara gue, udah gue usir kayak maling. Lagu Ambon aja rasa sayangi lo klaim jadi ciptaan lo. Bikin malu. Oh, itu bukan urusanku. Aku tak belajar sejarah. Aku belajar sejarah Islam. Bagaimana perjuangan Rasulullah, para sahabat dan para khalifah. Yang lain tak. Jadi aku tak peduli. Tapi aku tak habis pikir. Kau teriak-teriak negara kau itu kaya raya. Tapi masih banyak orang miskin. Lapar. Kau teriak-teriak negara kau itu bukan negara koruptor. Tapi korupsi banyak kali di sana. Kesimpulannya, Carlo, kau itu pembohong sama seperti yang lain. Sama seperti Nirvana, membohongi kau. Pembohong dibohongi. Lo gak usah bawa Nirvana, ngerti lo? Loh, aku... gini. Aku ada informasi yang bagus buat kau. Amar sudah meminang Nirvana. Lo pikir gue harus percaya sama lo? Batik aja yang milik negara gue, lo klaim sebagai milik negara lo. Kenapa gue harus percaya sama lo? Hah? Aku sudah cakap. Jangan bicara itu lagi, aku tak paham. Jangan percaya sama aku, musyrik. Percaya sama Allah. Pinter lo ya kalau ngomongnya. Aku paham. Tapi ekspresi wajah Nirvana itu, senang, gembira ketika dia mendengar Amar meminangnya. Alhamdulillah, jodoh. Aku masih ada urusan. Assalamualaikum. Baiklah.
Halo. Halo Om. Om, ini Carlo Om. Carlo. Om, ini soal Nirvana. Iya. Nirvana udah dilamar dan dia akan menikah dengan Ustadz itu Om. Oh begitu. Baik. Nanti Om sampaikan sama Nirvana. Baik Om. Saya tunggu apa yang bisa Om lakukan. Terima kasih Carlo. Terima kasih Om. Yuk. Halo Pak. Pak, aku ada kabar buruk. Ada apa lagi, Carlo? Ini soal Nirvana, Pak. Nirvana bilang dia akan menikah dengan Ustadz itu. Dan dia udah terima lamarannya. Kamu tenang aja dulu. Papa pikir kamu lebih baik kembali ke Jakarta. Biar Papa yang akan bicarakan dengan Chandra Basuki. Gimana aku bisa tenang, Pak? Dan aku udah nelpon Om Chandra. Bagaimanapun juga, Nirvana nggak mungkin akan nikah tanpa izin papanya. Makanya kamu kembali ke Jakarta segera. Di Indonesia akan banyak kemungkinan kita bisa gagalkan pernikahan mereka. Ya? Oke, segera urus tiketnya ya. Iya, Pak. Halo sayang. Carlo barusan cerita mengenai pinangan. Apa betul kamu sudah dilamar? Pa, aku belum ngomongin soal ini sama Papa. Kamu apa-apaan, Fana? Ngapain kamu terima lamaran Ustadz Gadungan itu? Papa jangan jelek-jelekin Amar kayak gitu, Pa. Harusnya Papa bisa mengenal lebih dekat dengan Amar. Itu nggak perlu. Papa nggak perlu tahu apapun juga mengenai dia. Dengar baik-baik, Fana. Papa tidak mau kamu menikah sama dia dan jangan bikin malu hubungan Papa sama Pak Edi Saputra. Papa, ini semua tuh nggak sejelek apa yang Papa pikirin. Itu cuma omongannya Carlo, Pa. Amar itu baik, soleh, dan juga mampu menjadi imam Nirvana, Pa. Sudahlah, Nirvana. Pokoknya Papa tidak mau punya menantu dia. Kalau kamu sampai nekat masih mau menikah dengan dia, Papa tidak akan akui kamu sebagai anak Papa lagi. Mengerti kamu? Kamu jangan bikin malu. Papa itu udah janji sama Pak Edi Saputra bahwa kamu akan dijadikan mantunya. Iya, tapi itu semua bukan kemauan Nirvana kan? Ma, Nirvana itu bukan properti, Ma. Aku nggak mau dijadikan aset perusahaan mereka. Loh, kamu ini kok jadi berani kurang ajar sama Mama? Itu tuh akibatnya kalau kamu sering bergaul sama ustadz kampungan. Jadinya nggak tahu sopan santun. Mama jangan nilai jelek soal Amar, Ma. Selama ini, Amar yang udah berusaha membuat aku menjadi manusia yang lebih baik, Ma. Aduh, Nirvana. Kamu ini kok jadi sok suci gini sih? Masa anak Mama mau nikah sama orang pesantren? Mereka tuh kan hidupnya berbeda dengan kita. Beda itu bukan berarti jelek, Ma. Amar yang udah ngajarin aku sholat 5 waktu, Ma. Dan aku selalu berusaha untuk bisa ngelakuin itu, Ma. Oh, terus mau apa? Memangnya kalau kamu udah pintar sholat 5 waktu, hidup kamu itu beres? Iya. Aduh, Nirvana, yang realistis aja. Udah deh, sekarang gini aja. Mama tunggu kamu pulang ya. Ya sayang, dadah. Selama hidup aku, orang tua aku tuh gak pernah peduli sama aku. Bahkan selama aku tinggal di London aja, mereka nggak ada yang tahu gimana kehidupan aku di sana. Tapi mereka tetaplah orang tuamu, Nirvana. Tapi aku ngerasa nggak adil, Mar. Dari awal mereka udah nggak pernah peduli sama aku. Tapi sekarang harus sok-sok ngatur-ngatur aku. Kamu tahu kan, Mar? Aku nggak mau nikah sama Carlo, Mar. Aku diajarkan
untuk menghormati dan menuruti kata kedua orang tuaku. Udah deh, Mar. Kita nikah aja di Istanbul. Mereka tetap tidak akan merestui kamu. Ya tapi kalau misalnya kita nikah di Indonesia, Papa akan ngelakuin segala macam cara untuk ngancurin pernikahan kita. Kamu mau? Kamu sayang kan, Mar, sama aku? Aku telah meminangmu, Nirvana. Ya udah. Kalau kayak gitu ya udah dong. Kita harus nikah secepatnya di Istanbul, Mar. Kamu yakin? Amar, aku adalah orang yang selalu bimbang dan butuh banyak pertimbangan. Tapi kali ini enggak, Mar. Kita harus bener-bener nikah di Istanbul secepatnya. Emangnya di Islam itu nggak boleh nikah di sini? Pernikahan itu adalah ibadah dan merupakan sunnah bagi Rasul. Kamu sudah memenuhi semua kriteria wanita untuk dijadikan istri. Dan kamu tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dijadikan istri. Jadi insya Allah nggak ada yang menghalangi kita. Tapi kalau nggak direstuin orang tua gimana? Setauku ada 4 hal yang dijadikan syarat akad nikah itu sah. Pertama, adanya izin wali. Jika tidak ada dapat digantikan. Kedua, adanya keridoan dari wanita yang akan dinikahi. Ketiga, adanya 2 orang saksi pada saat pernikahan. Dan yang terakhir, pada prosesi ijab kabul dibacakan dengan lafal yang benar. Ya udah. Berarti intinya nggak harus pakai restu orang tua kan? Lebih mantapnya aku kurang tahu. Nanti kita tanya Ibu Zubaidah ya. Tapi aku tetap harus mendapatkan restu kedua orang tuaku. Dan termasuk Gus Mujo. Ya. Fitria, Bapak wis mikir mateng-mateng. Nanti kalau si Amar wis mulai, Bapak akan ngomong sama dia tentang masalah kamu. Dan terus terang Bapak akan minta dia untuk menikahi kamu. Pak, Fitria mohon, jangan rusak masa depan Mas Amar, Pak. Lah, tidak ada cara lain, Tondo. Tidak ada. Tapi Bapak berikan dia kebebasan untuk menceraikan kamu kalau anak kamu nanti sudah lahir. Ya sudah, terserah Bapak saja. Fitria nurut, Pak. Ya wes. Mulai sekarang jaga kandunganmu itu. Dan jangan lupa periksa ke dokter. Yo. Nggak usah, Pak. Fitria nggak butuh untuk dokter lagi. Tidak bisa begitu, Londo. Bagaimanapun juga, janin yang ada di kandunganmu itu tidak berdosa. Dan tetap itu adalah titipan Allah. Jadi kue harus jaga baik-baik. Yo. Ya wes. Bapak akan pamit dulu. Tolong kamu baik-baik di rumah orang ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernikahan itu etikanya diawali dengan peminangan. Dan alhamdulillah Amar sudah meminang Ananda. Dan seyogyanya pernikahan itu, peminangan itu
ditujukan kepada wali dari pihak perempuan. Dalam hal ini adalah ayah dari Nirvana. Tapi masalahnya papa saya nggak mau merestui pernikahan saya dengan Amar, Umi. Ananda, tidak ada orang siapapun termasuk ayah yang bisa menghalangi pernikahan Ananda. Di dalam kalam Allah surat Ar-Rum ayat 21 maupun juga di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaisa minni." Artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Nikah itu ibadah. Melaksanakan sunnah adalah ibadah. Jadi nikah dalam Islam itu tidak sekedar untuk menghalalkan yang haram. Berarti masih tetap dianggap sah kan, Umi? Iya, tetap dianggap sah. Apa yang kalian ragukan? Kalian juga sudah dewasa, sudah balik. Kalian sudah mempunyai pengetahuan yang cukup. Kalau tentang orang tua yang tidak bisa melaksanakannya, ada solusi, yaitu wali. Dan bisa dilaksanakan oleh wali hakim untuk mewakili orang tua Ananda. Tetapi Nirvana merasa lebih afdol jika ia sudah mengantongi restu dari Umi. Insya Allah, Umi mengenal kalian. Umi akan dukung kalian, Umi akan doakan kalian. Jangan ragu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Umi. Sama-sama. Umi, tapi Umi bersedia kan hadir pada saat pernikahan kita nanti? Paling penting adalah doa Umi selalu mengiringi kalian berdua. Laksanakan pernikahan kalian. Insya Allah suatu saat nanti orang tua Ananda berdua akan ridho dan memberikan restunya. Bu, Ibu. Duh, kemana sih Ibu iki? Ibu. Ibu tindak karo Mas Firman, Gus. Gus Mojo perlu apa? Biar tak siapin. Kue wis mangan, Rum? Dereng, Gus, nanti saja. Ojo nanti saja. Tapi sekarang saja. Kue temani aku makan, yuk. Jangan, saya takut. Nanti kalau ibu pulang saya didukani. Sudah, wis duduk. Ayo, ayo. Kok malah bengong sih? Apa kamu sudah minta restu sama Gus Mujo? Iya, Bu. Aku sudah mencoba menghubungi Gus Mujo. Tapi teleponku tidak pernah nyambung. Ya wis, biar nanti ibu yang sampaikan bahwa kamu sudah telepon ibu untuk minta restu. Iya, Bu. Yang terpenting, aku mendapatkan restu dari ibu dan bapak. Apapun keputusan kamu, ibu dan bapak pasti akan merestui. Nanti, kalau kamu sudah pulang, tolong adakan syukuran Yole. Dah enak sama tetangga. Kamu kan anak pertama. Nje, Bu. Ya wes, Bu. Amar mau sholat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya betul-betul prihatin dan minta maaf atas kelakuan dan sikap anak saya Nirvana. Ya, Carlo benar-benar kecewa sekali menghadapinya.
Tapi saya sudah memberikan ultimatum kepada Nirvana untuk segera memutuskan hubungannya dengan Ustadz Gadungan itu. Segera. Oh, begitu? Bagus, bagus. Tapi saya khawatir, Nirvana itu keras sifatnya. Kalau sudah ada maunya, keras kepala dia. Pak Chandra tenang aja. Carlo bilang sama saya, dia punya senjata pamungkas untuk menggagalkan pernikahan itu. Dan Carlo yakin sekali, cara itu bisa membuat Nirvana mau kembali lagi sama dia. Oke? Bagus sekali. Ya. Semoga berhasil. Oke, yuk kita main lagi. Amar, menurut kamu gimana? Wow. Ini gaun yang paling pas buat kamu. Ini yang paling bagus. Kamu terlihat cantik sekali. Baru kali ini aku dengar kamu memuji aku, Mar. Sebentar, aku harus menerima telepon dari Kak Laila dulu. Assalamualaikum, Kak Laila. Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Terima kasih. Ada apa? Rosa mencoba bunuh diri dengan memotong erat nadinya. Astagfirullah. Tapi tertolong kan? Saat ini lagi ditangani oleh dokter. Aku harus segera ke sana. Kalian mau ikut? Enggak banget. Aku ikut. Assalamualaikum, Mas Dino. Waalaikumsalam, Amar. Bagaimana kondisi Rosa saat ini? Alhamdulillah, dokter berhasil menyelamatkan nyawa Rosa. Oh iya, kalian berdua ingin jenguk Rosa kan? Iya. Apa sudah boleh? Sudah kok. Tapi kalian tunggu sebentar ya, biar Mas masuk terlebih dahulu. Tadi Rosa bilang dia mau istirahat. Maaf sebelumnya, Mas Dino. Tolong jangan bilang Rosa ya, kalau saya ikut ke sini dengan Amar. Karena saya takut kesehatan Rosa bisa terganggu. Baiklah. Tunggu sebentar ya. Kenapa? Udahlah Amar, biar kamu aja ya yang masuk. Aku nggak mau ikut campur sama urusan kamu dengan Rosa. Aku minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.
Aku nggak nyangka kalau akan seperti ini akibatnya. Amar nggak salah kok. Aku aja yang udah pendek akal. Kamu sedang hilaf, Ros. Tapi untung Allah masih sayang sama kamu. Sehingga nyawamu pun masih bisa diselamatkan. Ros, sesungguhnya bunuh diri itu adalah perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Aku malu, Amar. Kamu tidak perlu malu. Jangan jadikan rasa malu menghancurkan segalanya. Ingat terus, masa depanmu itu masih panjang. Banyak hal bermanfaat yang bisa kamu lakukan. Aku sadar, Kak. Apa yang aku lakukan semuanya sia-sia. Alhamdulillah. Kau pikirkan sekali lagi, Amar. Ini bukan acara main-main. Ini disaksikan Allah. Kawan, sudahlah. Ini hari istimewa bagiku. Jangan kau hancurkan. Masim. Tamam. Hentikan. Sebelum acara dilanjutkan, saya punya pertanyaan buat Nirvana. Apa lagi ini? Carlo? Nirvana, di mana kau menyembunyikan anak kita? Masya Allah. Anak hasil hubungan kita. Di mana kita, Nirvana? Terima kasih. Kamu telah membuka semuanya. Amar! 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 Oh, mana kamu, Nirvana? Kamu tuh nggak bisa lepas dari aku. Kamu tuh punya anak sama aku, Nirvana. Nggak ada yang bisa misahin kita. Kamu ngerti? Lepas! Puas kamu! Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka itu tak jadi menikah. Bersyukur. You yang Sarah. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi you yang dilaknat Allah. Ada kalanya. Ada kalanya kau mati. Banjir. Itu cerita masa lalu saya, Umi. Waktu di London, Carlo itu emang udah suka sama saya. Tapi saya udah punya pacar, Umi. Sampai akhirnya, saya dan Carlo berpacaran. Aduh! Kamu pelan-pelan dong. Kita di mana sih ini? Udah kok, hati-hati tante. Deh. Waktu ada pesta yang diadakan di rumahnya, saat itu juga saya diperkosa, Umi. Mana sini, Carlo? Aduh! Carlo apa? Kamu? Carlo! Carlo! Sampai akhirnya saya hamil, Umi. Dan melahirkan anak itu di London. Gak ada seorang pun yang tahu, Umi. Bahkan keluarga kami pun gak ada yang tahu soal kejadian ini, Umi. Di mana anak itu sekarang? Saya nggak tahu, Umi. Ada seorang kenalan saya yang bekerja sebagai bidan. Dia yang mengurus semuanya, Umi.
Sejak saat itu, saya nggak tahu di mana lagi anak itu, Umi. Masya Allah. Sudah sekian lama saya bersama Carlo. Sampai akhirnya kami berpacaran, Umi. Kami nggak pernah membahas soal itu lagi, Umi. Dan tiba-tiba di hari yang paling penting dalam hidup saya, kamu datang mengungkit itu semua, Umi. Sabar ya Nirvana ya. Sabar Papa ya nak ya. Saya sedih banget, Umi. Apalagi saat Amar marah, Umi. Amar meninggalkan aku di pelaminan. Nirvana, Amar juga manusia. Pasti dia terkejut. Dia tidak menyangka tentang hal ini. Iya, Umi. Ini saya yang salah. Saya ngerti. Padahal saya dari awal udah janji sama Amar bahwa nggak akan ada lagi yang akan saya rahasiain dari Amar. Tapi kenyataannya, Umi. Iya, Nirvana. Umi paham. Kau berpikir bahwa ini masa lalumu. Sudah terpendam. Tapi ternyata ini pun terungkap, nak. Ingatlah, nak, pada pepatah yang menyatakan bahwa sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga bau bangkai itu, nak. Terus sekarang harus gimana, Umi? Mohonlah ampun pada Allah. Temuilah Amar. Minta maaflah pada dia. Umi yakin dia juga akan mampu untuk menerimanya. Nak, jangan kau diamkan hal ini. Cepat minta maaflah pada Amar. Ya, Umi. Sabar, nak. Sabar, Nirvana. Ja, pernikahan Amar sama Nirvana itu batal. Padahal mereka berdua itu sudah menghadap penghulu loh. Bisa, Om? Ya, kalau itu Om kurang tahu. Tapi kata Nurdin, acara akad nikahnya itu kacau. Karena mantannya Nirvana itu namanya Carlo dateng. Makanya Ros, kamu mesti sembuh, ya? Tante bilang juga apa, kalian tuh berjodoh. Dan peluang kamu tuh masih banyak. Yang namanya jodoh sayang, nggak akan lari kemana. Ya, tapi kamu mesti sembuh, ya? Tuh, dengerin kata tante kamu. Seharusnya kau ini tak henti mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kau tidak jadi menikah sama wanita murahan kamu. Kau terjauh dari laknat Allah, Amar. Sudahlah kawan, aku enggan membicarakannya. Jadikanlah permasalahan ini menjadi pelajaran kehidupan kau ke depan, Amar. Berharga sekali. Insya Allah kau akan menjadi semakin pintar untuk bisa menilai wanita. Ternyata benar, Amar. Mulut wanita itu lebih ganas daripada mulut harimau dan taring harimau. Mana mungkin dia bisa menyembunyikan permasalahan? Kehidupan dia, masa lalu yang kelam, terbongkar semua. Sudahlah kawan. Setiap orang memiliki masa lalu. Itu aibnya dia. Jangankan dia.
kita pun tidak wajib untuk mengungkitnya. Tapi aku tak menyalahkan apa yang dilakukan Carlo. Wajar dia seperti itu. Dia merasa memiliki nirvana. Layaklah mereka seperti itu, kawan. Mereka sudah punya anak. Barang siapa yang sengaja membunuh orang yang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dan orang itu akan kekal di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Bagaimana bisa seorang wanita yang bernama Nirvana tega membunuh bayi, darah dagingnya sendiri? Dari mana kau tahu bahwa dia membunuh anaknya sendiri? Kalau memang dia tak membunuh anaknya, dan anaknya itu masih hidup, di mana sekarang? Seharusnya seorang anak, apalagi itu masih baby, masih bayi, itu harus bersama ibu. Ibu itu madrasah pertama untuk anak, Amal. Dan ingat, hanya ibu yang beriman yang bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu yang beriman. Dan lahirnya itu anak atas dasar cinta dan direstui Allah. Bukan di luar nikah. Uzubillah min zalik. Maksudmu itu seperti ibumu yang melahirkan anak sesolehmu? Iya, kawan? Itulah, Aman. Alhamdulillah. Sudahlah. Kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini, kawan. Aku harus berangkat ke airport. Jangan lupa, kalau kau ada waktu, mampirlah ke kampungku. Mampir ke tanah airku. Sorry, Amar. Aku tak bisa mengantar kau ke bandara. Selepas ini aku masih banyak urusan di kampus. Sorry juga, Amar. Selama ini aku banyak salah sama kau. Tapi kau perlu ingat, kau perlu catat. Aku ini tak ada maksud apa-apa sama kau. Aku ini sayang sama kau. Aku hanya ingin memberitahu kau terus-menerus supaya kau jangan sampai salah jalan. Insya Allah, kalau ada waktu, ada umur, ada rezeki, aku akan main ke Indonesia. Dan insya Allah kita akan bertemu di sana. Aku tunggu. Selamat jalan, kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam kau di situ. Mau apa kau? Aku mau ketemu sama Amar, Nurdin. Aku sudah memperingatkan Amar untuk menjauhi kau. Karena aku yakin Allah akan melaknat hubungan kalian. Dan ternyata benar. Kau sudah dilaknat. Aku kesini cuma mau ketemu Amar. Mau apa lagi kau bertemu dengan Amar? Wanita itu mulutnya penuh dengan racun dan bisa. Tak terkecuali kau. Asal kau tahu, Nirvana, Islam tidak pernah mengajarkan kebohongan. Islam selalu menjunjung tinggi kejujuran. Kau ini mau menjadi istri Amar, tapi kau masih menyimpan masa lalu kau yang gelap dan kelam. Sementara kau tidak pernah jujur sama Amar. Nurdin, aku cuma mau ketemu Amar. Kebohongan apa lagi yang kau akan siarkan untuk Amar? Kamu udah benar-benar menguji kesabaran aku ya, Nurdin. Sekali lagi aku tanya, di mana Amar? Aku perlu bicara sama dia. Amar sudah tak bisa lagi kau racuni, wanita. Dan sekarang Amar sudah pulang ke negaranya, Indonesia. Iya, Umi.
saya mencoba untuk ikhlas dan melanjutkan kehidupan saya di Jakarta nanti. Saya sudah pasti kecewa, Umi. Dan memang pernikahan itu tidak boleh terjadi. Karena walaupun Amar sudah meminang saya dengan mengucapkan bismillah, toh Allah juga tidak memberikan garisnya. Saya tidak berjodoh dengan Amar. Nirvana, kalau Amar memang tidak mampu menerima masa lalumu, nak, berarti Nirvana juga tidak punya masa depan dengan dia. Dah, ikhlaskanlah. Insya Allah, Allah akan menggantinya yang lebih baik. Iya, Umi. Saya akan mencoba ikhlas dan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan kehidupan saya. Harus begitu, Nirvana. Nirvana harus tetap semangat. Tetaplah hari esok. Insya Allah hari esokmu akan menjadi lebih baik. Kadang kita menyangka bahwa peristiwa yang menimpa diri kita, peristiwa yang tidak enak, tidak baik. Itu menurut kita. Tapi penyelenggaraan Allah berbeda. Pasti semua peristiwa ini ada hikmahnya, anakku. Yakinlah pada pertolongan Allah. Umi doakan Allah memberikan yang terbaik bagimu. Iya, Umi. Saya dan Widi sini sekalian pamit sama Umi. Secepat itu kah? Iya, karena semuanya sudah selesai. Baiklah, nak. Kalau begitu, doa Umi selalu menyertaimu. Dan jangan lupa, lanjutkan tetap belajar ilmu agama Allah di Jakarta. Sebelumnya, saya juga mau mengucapkan terima kasih sama Umi. Karena Umi sudah banyak mengajarkan ajaran Islam kepada saya. Semoga bermanfaat pada saat saya di Jakarta nanti. Amin. Semoga Allah senantiasa membimbingmu ya, nak. Makasih ya, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Iya, Umi. Tetap tegar. Tetap semangat. Doa Umi menyertaimu. Surabaya. Suwe-suwe anaknya Arum ngeseli, Pak. Ono apa toh, Bu? Udah malam-malam begini kok masih ngomel? Habisnya ibu mangkel kok, Pak. Sedikit-sedikit tuh ngerecokin kerjaannya Arum. Minta inilah, minta itulah. Arum lah ya ora iso fokus kerja toh, Pak. Tadi siang, waktu goreng bawang, jadinya gosong. Mending ibu cari orang lain aja, daripada mikir Riyadi mare mangkel. Bu, ibu tuh harus ngertiin anak kecil dong, Bu. Pak, makannya Riyadi itu loh, Pak, banyak banget. Malah sampai habisin makanannya Bapak kok.
Kemarin ibu beli pelem 2 kilo. Terus ibu lihat di kulkas. Ternyata sisa 1, Pak. Geragas tenan kok bocah kuwi. Wes, ibu iki masalah kecil kok dibesar-besar ke? Aja ngono, Bu. Lagi pula, kalau ibu itu mau beli pelem, beli 5 kilo. Kalau 2 kilo itu ndak cukup untuk makan orang serumah. Itu namanya pemborosan, Pak. Ya ndak, Bu. Kalau memang dimakan ya ndak apa-apa. Ibu jangan berhitung toh, Bu. Harusnya ibu itu bersyukur. Alhamdulillah, rezeki kita itu dipanjangkan oleh Allah. Bapak itu ada apa toh? Sedikit-sedikit kok belain Arum, Riyadi. Ya ndak ada apa-apa. Bu, ini udah malam. Wes tidur. Udah malam. Pak, katanya tadi suruh tidur. Iya. Sudah tidur. Tidur. Ya Allah. Sebentar lagi Mas Amar akan sampai ke rumah, ya Allah. Hamba mohon. Berikanlah hamba kekuatan, ya Allah. Berikanlah Mas Amar keikhlasan untuk bisa menerima hamba. Walaupun hamba sudah tidak suci lagi, ya Allah. Hamba mohon. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih Kau telah menunjukkan hamba semua kebenaran tentang Nirvana. Terlalu banyak rahasia yang dia simpan. Hamba sungguh tak kuasa untuk percaya dengannya lagi. Ini gimana nih? Udah nggak tahu. Masya Allah. Ini pasti kelakuan kamu ya. Dasar setan kecil, tuyul kecil. Dasar anak kurang ajar. Bu, jangan gitu, Bu. Sudah nggak usah dibela-belain anak seperti ini. Nakal ya kamu. Ya Allah. Sampai melu. Ya Allah. Jangan ngeyel kok. Jangan mainan di dalam. Ya Allah, aku. Oh, kamu belain anak yang kelakuannya kayak setan ini ya? Ibu itu udah cukup sabar ngadepin dia. Kamu itu kan udah janji, kalau anakmu nakal kamu akan pergi dari sini, iya toh? Ibu, kalau minta maaf. Gak usah minta maaf segala. Sekarang pergi dari rumah saya. Pergi! Bawa serta anakmu ya kan? Cepat pergi! Pergi! Pokoknya aku nggak mau pulang ke Indonesia, Tante. Rosa, kamu tuh harus pulang ke Indonesia. Malah nih saran Tante, kamu ikut ke situ Bondo, ya? Tapi kan Kak Amar nggak ada perasaan apa-apa sama aku, Tan. Rosa, cinta itu cuma masalah kebiasaan. Kalau dia sudah terbiasa dengan kamu, cinta pasti timbul kok, ya? Aku ragu, Tante. Rosa, percaya deh sama Tante. Kalian tuh berjodoh. Ros, kalian tuh banyak banget persamaannya. Amarnya aja masih silo, nggak bisa ngeliat kelebihan kamu. Ya?
Jangan sedih ya, sayang. Gitu ya, Tante. Iya, Tante yakin kok. Arum. Nah, nasi Arum ini. Arum. Ono apa tuh, Pak? Biar Firman ambilin. Loh, Arumnya endi? Opo dia sedang jagain Riyadi toh? Barum udah nggak ada. Tadi pergi. Pergi kemana maksudmu, Firman? Barum sama Yadi. Tadi balik ke kampungnya. Pulang kampung? Tadi diusir sama ibu. Diusir? Jadi anak itu di mana sekarang? Ya mana aku tahu, Pak. Kamu harus cari tahu. Kamu harus cari kemana anak itu pergi. Ya bisa aja anak itu udah mati kan, Pak? Carlo, kamu jangan ngomong seperti itu. Anak itu adalah satu-satunya senjata yang kamu miliki untuk kamu bisa mendapatkan hati Nirvana kembali. Nih, aku ngerti, Pak. Kalau gitu mulai besok aku akan cari tahu anak itu ada di mana. Oke. Kalau kamu perlu apa-apa, kasih tahu Papa ya. Pasti, Pak. Oh iya, Pak. Om Chandra itu belum tahu. Karena keluarga Nirvana itu nggak ada yang tahu, Pak. Papa nggak akan cerita sama siapapun. Chandra Basuki, kita akan terus berpesanan. Anakmu nggak akan bisa lari kemana-mana. Karena anakku sudah mengikatnya selama-lamanya. Maafin Arum sama Riyadi ya, Gus. Riyadi udah bikin Bu Haja kesal. Dia udah mecahin pot kesayangannya Bu Haja. Loh, Firman bilang dia kok yang nendang bola sampai pot itu jatuh dan pecah. Kenapa kamu tidak bela diri, loh, Rum? Kalau nggak berani, Gus. Takutnya nanti Bu Haja malah semakin marah. Ya wes, kamu ikut aku pulang ke situ Bondo, yo. Nanti aku yang akan jelaskan sama Bu Haja. Nggak usah, Gus. Matur nuwun sangat. Lagian Riyadi juga udah nggak mau balik ke sana kok, Gus. Dia ketakutan banget. Aku ngerti, Rum. Memang bojoku itu kalau sudah marah, gak kira-kira. Maafkan ya, Rum ya. Ya wis lah, Rum. Nggak usah dilebokne hati. Yes memang ngono iku Bu Kaji. Sabar. Tapi Rum, Bapak bukannya nggak pengen ngajak kamu sama Riyadi ke rumah. Ngomong kayak gini, suk-sukan kayak gitu. Sudahlah Pak Bendot, kasihan si Arum. Gini aja Pak, bagaimana kalau si Arum itu tak kosin di tempat lain, biar aku yang bayar. Kemudian Arum bisa tinggal sama Riyadi di sana. Nah, Pak Bendot di sini rumahnya diperbaiki, digedein, tambahi kamar, ya. Nah, semua biaya itu aku yang tanggung. Nanti kalau omahe wis dadi, si Arum sama Riyadi pulang ke sini lagi. Kemudian dagang nasi rawon. Aku yakin usahanya itu pasti akan berhasil karena masakannya enak banget. Malah jadi ngerepotin Gus Mujur. Alhamdulillah lu Gus matur nuwun. Terima kasih sudah dibantu. Mudah-mudahan kemurahannya Gus Mujur ini Gusti Allah yang baik. Matur nuwun Gus, matur nuwun Gus. Matur nuwun lho. Amin. Assalamualaikum. Kangen? Apa kabar kamu? Aku baik, Pak. Tadi kamu teriak-teriak kenapa? Panggil papa ya? Iya. Aku cuma ngucapin assalamualaikum kok. Iya, aku kangen. Apa sih? Udah, yuk. Ngapain sih? Assalamualaikum.
Kenapa kau berubah seperti ini? Nurdin, ingat, almarhumah Umi itu mengirim kau ke Istanbul itu untuk belajar agama. Kenapa kau berubah seperti ini? Apa yang salah dari penampilanku, Kak Latifah? Bercerminlah, Nurdin. Kau ini layaknya mbak anak buah Osama bin Laden. Apa yang salah dari penampilan mereka? Sudahlah, Nurdin. Kakak tak mau berdebat dengan kau. Sekarang cepat. Kau ganti celana robek-robekmu dan kaos oblong di kamarmu. Cepat, 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 cepat. Layaknya adekku yang manis. Seperti dulu. Aku tak akan mengganti penampilanku, Kak Latifah. Penampilan Nurdin seperti ini. Seharusnya Kak Latifah yang mengganti penampilan. Tutuplah aurat. Nauzubillah min zalik. Aku tak pernah berhenti mengingatkan setiap manusia untuk menutup aurat. Tapi apa sekarang? Aku punya kakak sendiri penampilannya seperti ini. Apa ini yang diharapkan almarhumah Umi? Nauzubillah min zalik. Ingat Kak Latifah. Kak Latifah ini akan diazab oleh Allah dengan penampilan Kak Latifah seperti ini. Belum lagi tato yang ada di tubuh Kak Latifah. Kasihan Umi. Kasihan Umi, Kak Latifah. Nurdin, ada apa dengan tatoku? Nurdin. Bila aku tutup semua badanku ini, bagaimana orang tahu aku punya tato sebagus ini? Adikku sudah gila. Saya sangat setuju jika pesantren Lintang Sewu ini dapat didirikan kembali. Dan menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Dek Fitria dan Ustazah Aminah itu benar. Kita tidak dapat mengandalkan hanya dari dana pesantren, tetapi kita juga bisa cari pinjaman uang dari bank. Astagfirullah. Amar, bukankah riba itu hukumnya haram? Pak Kiai, zaman sekarang ini kan bank sudah memiliki sistem syariah. Jadi apa salahnya jika kita mencoba bekerja sama dengan mereka? Pak Kiai, aku setuju sekali dengan pemikiran si Amar ini. Bagaimana menurut Amar tentang cita-cita para pendahulu, para pendiri pesantren Lintang Sewu? Apakah mereka tidak marah kalau sekarang pesantren Lintang Sewu itu menerima santriwati? Menurut saya, para pendiri Lintang Sewu berikhtiar agar dapat membangun pesantren yang bisa memajukan seluruh pendidikan bagi umatnya. Termasuk kaum muslimah? Iya, Pak Kiai. Dan juga menurut saya, ada idealisme dari para pendiri yang menginginkan Islam di Indonesia itu bukan hanya sekedar agama yang menyebarkan kasih sayang, tetapi adalah agama yang cerdas dan juga bisa berkembang bersama zaman. Amar, tidak salah kamu terpilih mendapatkan beasiswa ke Turki. Aku yakin kamulah generasi penerus yang akan membawa pesantren Lintang Sewu ini menuju kejayaannya. Insya Allah, Gus. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Aku mau pakai itu. Fana, Papa bersyukur pernikahan kamu batal. Gak pantas seorang Chandra Basuki punya menantu orang dari pesantren. Udahlah, Pak. Lagi pula kan Irfana juga udah sadar kalau pernikahan tanpa restu orang tua itu gak akan selamat. Ma, Pa, pokoknya Nirvana janji kalau misalnya ntar Nirvana nikah, pasti Nirvana minta restu orang tua dulu. Oke, kapan kita terima lamaran Pak Edi Saputra? Kapan? Maksud Bapak Carlo.